Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku, ada dua hal yang mesti kita ingat, yaitu kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita terhadap orang lain. Namun ada dua hal juga yang harus kita lupakan, yaitu kebaikan diri kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Mengapa demikian? Karena yang membahayakan diri kita itu bukanlah perbuatan orang lain. Demikian juga yang memberikan kebaikan kepada diri kita bukanlah perbuatan orang lain. Yang mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada diri kita ini adalah sebenarnya perbuatan kita sendiri. Sehingga dua hal yang penting adalah mengingat kebaikan orang lain kepada kita dan mengingat keburukan kita kepada orang lain. Dengan mengingat keburukan kita kepada orang lain, maka kita senantiasa ingat untuk bertaubat dan meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dan kita pun termotivasi untuk terus memperbaiki sikap kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada kalian, hendaklah kalian membalasnya. Jika kalian tidak mampu membalasnya, maka berdoalah untuknya, hingga kalian tahu bahwa kalian telah bersyukur." Allah adalah zat yang maha mengetahui, berterima kasih, dan sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Tabrani. Saudaraku, sebagai contoh, ada orang yang meminjamkan sebuah buku pada temannya. Tidak lama kemudian ia mengembalikan buku itu kepada pemiliknya dalam keadaan sampulnya yang kotor, kertasnya yang agak sobek, dan bukunya terlihat lecek. Kira-kira apa yang dirasakan pemilik buku tadi? Bisa dipastikan ia kapok meminjamkan barang kepada temannya tersebut. Tapi mari kita bandingkan dengan orang yang meminjamkan buku, kemudian ketika ia mengembalikan buku itu kepada pemiliknya, buku itu sudah tersampul rapi, bersih, dan tidak kotor. Padahal saat dipinjami tadi, buku itu belum bersampul atau halamannya juga agak lecek. Nah, kira-kira orang yang meminjamkan tadi buku kepada temannya, apa yang dirasakannya? Tentu saja ia merasa senang, bahkan tidak akan sungkan memberikan pinjaman jika suatu hari lagi nanti dia meminjamkan lagi. Dan bahkan ia tidak akan berat untuk memberi bantuan kepadanya meski tanpa diminta. Namun, jangan pula terlampau sering menggantungkan kehidupan kepada orang lain. Jangan sampai karena seseorang baik hati, kita jadi memanfaatkan kebaikan hatinya untuk keuntungan kita sendiri. Fokuslah pada kebaikan orang lain adalah agar kita gemar berterima kasih dan membalas kebaikannya. Jika kita merasa sering jadi beban untuk orang lain, maka berinisiatiflah untuk membalas budi baiknya. Jangan betah menjadi orang yang berhutang budi pada orang lain, karena setiap orang ingin terjaga kehormatan dirinya. Jikapun terpaksa kita membebani orang lain, maka sebisa mungkin kita balaslah kebaikannya, meski orang itu tidak berharap kita membalasnya.